Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, kesehatan yang masih diberikan kepada kita. Di sini saya akan menjelaskan atau menuntaskan tugas yang diberikan Ibu Rizkiatul Hasanah, SOS MSOS, mata kuliah Ilmu Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aninda Deswita dengan nomor induk mahasiswa 2301040-320 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah. Langsung saja ke pembahasannya. Ini adalah mind mapping yang sudah saya buat mengenai ilmu komunikasi. Bab pertama, pengertian ruang lingkup, hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Yang bab kedua adalah proses komunikasi. Ketiga, sejarah dan perkembangan komunikasi. Keempat, prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islami. Yang kelima, model-model komunikasi. Dan yang keenam adalah jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Pengertian ruang lingkup, hakikat, urgensi, dan relasi ilmu komunikasi dengan ilmu dakwah. Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris berasal dari kata lain communicator dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah makna. Menurut Effendi, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, perilaku baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Secara bahasa, dakwah berasal dari kata dasar masdar, kata kerja da'i yad'u yang berarti panggilan, seruan atau ajakan. Secara istilah, dakwah berarti kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan garis akidah, syariah, dan akhlak Islamiyah. Ruang lingkup ilmu komunikasi dan dakwah. Ruang lingkup ilmu komunikasi adalah bidang studi yang mempelajari proses pengalian informasi, ide, dan sikap antar individu atau kelompok melalui berbagai saluran dan media. Ilmu komunikasi mencakup berbagai aspek, termasuk komunikasi antar pribadi, intrapribadi, kelompok, organisasi, massa, dan budaya. Dalam konteks ini, komunikasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk seperti verbal, nonverbal, dan bermedia, serta melibatkan berbagai elemen seperti sumber, pesan, tujuan, dan umpan balik. Di sini kita akan menjelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ruang lingkup ilmu komunikasi juga meliputi analisis dan pengembangan teori-teori komunikasi serta aplikasinya dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, politik, dan media. Ilmu komunikasi memperhatikan bagaimana informasi disampaikan, diterima, dan dipahami oleh penerima, serta bagaimana proses komunikasi dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Ruang lingkup ilmu dakwah meliputi beberapa aspek yang terkait dengan pengertian, sejarah, perspektif, dan metodologi ilmu dakwah. Berikut adalah beberapa aspek yang membentuk ruang lingkup ilmu dakwah. Yang pertama adalah objek material ilmu dakwah, yang kedua objek formal ilmu dakwah, ketiga adalah bidang kajian ilmu dakwah, keempat hubungan ilmu dakwah dengan ilmu lain, kelima metode penelitian ilmu dakwah, dan yang terakhir implementasi ilmu dakwah. Hakikat ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Hakikat ilmu komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia di mana dinyatakan itu adalah pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya. Hakikat dakwah adalah mengajak manusia kembali kepada hakikat fitri, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada unsur paksaan dan tipu muslihat. Sultan 2003 halaman 56. Dakwah Islam merupakan perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urgensi ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Urgensi komunikasi merupakan salah satu aspek dari hubungan interpersonal yang baik. Tanpa komunikasi, sulit untuk menghindari kerentanan interaksi manusia. Oleh karena itu, yang kita butuhkan dalam hidup ini adalah komunikasi, dan menciptakan komunikasi yang berkualitas sangat penting. Urgensi ilmu dakwah adalah keharusan yang mendesak. Seorang muslim terdorong untuk berdakwah dan antusias dalam melakoninya, antara lain karena adanya perintah untuk berdakwah dan besarnya pahala yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para da'i. Selanjutnya adalah relasi ilmu komunikasi. Relasi ilmu komunikasi memiliki peran yang signifikan dalam memahami dan menganalisis fenomena komunikasi. Ilmu komunikasi mempelajari tentang komunikasi, yaitu proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap,
pendapat, perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Dalam konteks ini, ilmu komunikasi mencakup berbagai aspek komunikasi, termasuk komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan komunikasi lintas budaya. Ilmu komunikasi juga mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi seperti bahasa, budaya, media, teknologi, dan dinamika sosial. Memasuki bab kedua yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi dimulai dari pikiran orang yang akan menyampaikan pesan atau informasi. Apa yang dipikirkan itu kemudian dilambangkan atau disimbolkan baik berupa ucapan ataupun isyarat gambar. Proses selanjutnya dengan melalui transmisi berupa media dan perantara atau channel, misalnya telepon, surat, secara lisan, dan lain-lain. Maka pesan yang disampaikan tiba pada si penerima. Dalam diri penerima, pertama-tama ia menerima pesan, kemudian mencoba menafsirkan pesan atau dekode, dan akhirnya memahami isi pesan. Jawaban atau reaksi dari penerima pesan kepada pengirim pesan merupakan umpan balik atau feedback. Apabila terjadi perubahan dari diri penerima pesan, berarti komunikasi itu berhasil. Dari pernyataan tersebut dapat kita simpulkan unsur-unsur yang ada dalam proses komunikasi, yaitu source atau sumber, komunikator sebagai penyampai pesan, message pesan, channel, saluran atau media, communicate sebagai penerima pesan, dan efek sebagai hasil. Unsur-unsur yang ada dalam proses komunikasi yaitu ada 6. Yang pertama adalah sumber. Sumber adalah dasar yang digunakan di dalam penyampaian pesan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri. Kedua adalah komunikator. Komunikator dapat berupa individu yang sedang berbicara. Yang ketiga adalah pesan. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Keempat, saluran. Saluran komunikasi selalu menyampaikan pesan yang dapat diterima melalui panca indera atau menggunakan media. Yang kelima adalah komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan. Keenam, hasil. Ketika komunikan tadi memberikan tanggapan kepadanya komunikator, tanggapan ini biasanya disebut umpan balik atau feedback. Selanjutnya kita memasuki bab ketiga yaitu sejarah perkembangan ilmu komunikasi. Secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, periode tradisi retorika yang dimulai sejak zaman Yunani kuno. Kedua, periode antar tahun 1900 sampai Perang Kedua Dunia yang dapat disebut sebagai periode pertumbuhan ilmu komunikasi. Ketiga, periode konsolidasi. Keempat adalah periode teknologi komunikasi yang dimulai dari tahun 1960-an sampai sekarang. Setiap periode memberikan karakteristik tersendiri terhadap penekanan bidang studi dan konteks peristiwa komunikasi yang diamati. Berikut adalah uraian singkat mengenai kondisi dan perkembangan ilmu komunikasi untuk setiap periode. Lebih lanjut, Aristotle menyatakan bahwa retorika mencakup 3 unsur, yakni A. Etos, kredibilitas sumber, B. Pathos, hal yang menyangkut emosi atau perasaan, dan Logos, hal yang menyangkut fakta. Dalam akhir abad ke-18, prinsip-prinsip retorika yang dikemukakan oleh Aristotle, Cicero, dan Quintilian ini kemudian menjadi bagi bidang kajian speech communication, komunikasi ujaran, dan retorik. Retorika tidak lagi diartikan secara sempit sebagai upaya persuasi. Pengertian retorika sekarang ini menunjukkan pada kemampuan manusia menggunakan lambang-lambang untuk berkomunikasi satu sama lain. Periode yang kedua adalah periode pertumbuhan 1900-an sampai Perang Dunia II. Pertumbuhan komunikasi sebagai salah satu disiplin ilmu sosial barangkali dapat dikatakan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, TV. Kedua adalah proses industrialisasi dan modernisasi yang terjadi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika. Ketiga, pecahnya Perang Dunia I dan II. Semua perubahan ini memberi bentuk dan arah pada bidang kajian ilmu komunikasi yang terjadi di masa ini. Secara umum, bidang-bidang studi komunikasi yang berkembang pada periode ini meliputi hubungan komunikasi dengan institusi dan masalah-masalah politis, kenegaraan, peranan komunikasi dalam kehidupan sosial, analisis psikologi sosial komunikasi, komunikasi dan pendidikan, propaganda, dan penelitian komunikasi komersial.
Periode yang ketiga adalah periode konsolidasi Perang Dunia Kedua sampai 1960-an. Karena pada masa ini konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial dan yang bersifat multidisipliner mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Pendekatan komunikasi telah menjadi suatu pendekatan yang lintas disipliner dalam arti mencakup berbagai disiplin ilmu lainnya, karena disadari bahwa komunikasi merupakan suatu proses sosial yang kompleks. Secara institusional, kepesatan perkembangan ilmu komunikasi pada masa sekarang ini tercermin dalam beberapa indikator, yaitu jumlah universitas yang menyelenggarakan program pendidikan komunikasi semakin banyak dan tidak hanya terbatas di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, tetapi juga negara-negara berkembang di Asia, Amerika Latin, dan Afrika. Kedua adalah asosiasi-asosiasi profesional di bidang ilmu komunikasi juga semakin banyak, tidak saja dalam jumlah, tetapi juga cakupan keanggotaannya yang regional dan internasional. Ketiga adalah semakin banyaknya pusat-pusat penelitian dan pengembangan komunikasi. 4. Semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara, serta 5 adalah semakin meluasnya proses demokrasi, liberalisasi ekonomi dan politik. Memasuki bab keempat adalah prinsip komunikasi umum maupun prinsip komunikasi Islami. Prinsip komunikasi umum, menurut Deddy Mulyani, PhD, membuat istilah baru yaitu prinsip-prinsip komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi yang dikatakan sebagai penjabaran lebih jauh dari definisi dan hakikat komunikasi, yaitu prinsip yang pertama adalah komunikasi adalah suatu proses simbolik. Komunikasi adalah sesuatu yang bersifat dinamis, sirkular, dan tidak berakhir pada suatu titik, tetapi terus berkelanjutan. Kedua adalah prinsip perilaku mempunyai potensi komunikasi. Setiap orang tidak bebas nilai pada saat orang tersebut tidak bermaksud mengkomunikasikan sesuatu, tetapi dimaknai oleh orang lain, maka orang tersebut sudah terlibat dalam proses berkomunikasi. Prinsip ketiga adalah komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Setiap pesan komunikasi mempunyai dimensi isi, di mana dari dimensi isi tersebut kita bisa memprediksi dimensi hubungan yang ada di antara pihak-pihak yang melakukan proses komunikasi. Prinsip yang keempat adalah komunikasi itu berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip kelima adalah komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip yang keenam adalah komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Tidak dapat dibayangkan jika orang melakukan tindakan komunikasi di luar norma yang berlaku di masyarakat. Jika kita tersenyum, maka kita dapat memprediksi bahwa pihak penerima akan membalas dengan senyuman. Prinsip yang ketujuh adalah komunikasi itu bersifat sistemik. Dalam diri setiap orang mengandung sisi internal yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, dan pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip ke-8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Jika dua orang melakukan komunikasi berasal dari suku yang sama, pendidikan yang sama, maka ada kecenderungan dua pihak tersebut mempunyai bahan yang sama untuk saling dikomunikasikan. Kesembilan adalah prinsip komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah, melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Prinsip ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Konsekuensi dari prinsip bahwa komunikasi adalah sebuah proses adalah komunikasi itu dinamis dan transaksional. Ada proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Prinsip yang ke-11 adalah komunikasi bersifat irreversible. Setiap orang yang melakukan proses komunikasi tidak dapat mengontrol sedemikian rupa terhadap efek yang ditimbulkan oleh pesan yang dikirimkan. Prinsip yang terakhir adalah komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah, dalam arti bahwa komunikasi bukan satu-satunya obat mujarab yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Dari ke-12 prinsip tadi,
tujuannya kita mempelajari tersebut adalah yang pertama adalah meningkatkan efektivitas komunikasi dalam berbagai situasi. Kedua, membangun hubungan yang positif dan konstruktif dengan orang lain. Ketiga, menghindari kesalahpahaman dan misinterpretasi dalam komunikasi. Keempat, mengoptimalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk mencapai tujuan. Kelima, meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan komunikasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip komunikasi Islami. Tadi kan udah nih komunikasi umum, sekarang komunikasi Islami. Jadi, prinsip komunikasi Islami adalah sebuah cara berkomunikasi yang berlandasan pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Prinsip-prinsipnya berakar pada Al-Quran, hadis, dan tradisi Islam kaya akan panduan untuk menjalin komunikasi yang efektif dan bermoral. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk membangun hubungan yang positif dan konstruktif antar manusia, serta untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. Berikut adalah beberapa prinsip utama komunikasi Islami. Yang pertama adalah sidik, kebenaran. Komunikasi Islami harus didasarkan pada kebenaran dan kejujuran. Kita harus menyampaikan informasi yang akurat dan tidak bohong atau memanipulasi fakta. Kedua, tabligh, penyampaian. Kita harus menyampaikan pesan dengan cara yang jelas, mudah dimengerti, dan efektif. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan tujuan dan target. 3. Amanah, kepercayaan. Kita harus menjaga kepercayaan dan privasi orang lain. Jangan menyebarkan informasi yang tidak akurat atau fitnah. Keempat, fatonah, kebijaksanaan. Kita harus menggunakan kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Pilihlah kata-kata yang tepat dan perhatikan situasi dan kondisi saat berkomunikasi. 5. Ihsan, kebaikan. Komunikasi Islami harus dilakukan dengan penuh kebaikan dan kasih sayang. Hindari berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain. 6. Tawadhu, kerendahan hati. Kita harus rendah hati dalam berkomunikasi. Jangan sombong atau merendahkan orang lain. 7. Husnuzan, berprasangka baik. Kita harus memiliki prasangka baik terhadap orang lain. Hindari berprasangka buruk atau menjustifikasi orang lain. 8. Istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 9. Muhasabah, introspeksi diri. Kita harus selalu introspeksi diri untuk melihat apakah komunikasi kita sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. 10. Ta'awun, kerjasama. Kita harus bekerja sama dengan orang lain untuk membangun komunikasi yang lebih baik. Oke, kita memasuki bab kelima, yaitu model-model komunikasi. 1. Model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang sangat sederhana dan menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Dalam model komunikasi linear, tidak terdapat konsep umpan balik dan penerima pesan bersifat pasif dalam menerima pesan. Yang kedua adalah model komunikasi transaksional. Komunikasi bersifat transaksional, pengirim dan penerima pesan sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan efektivitas komunikasi yang terjadi. Model transaksional mengakui bahwa kebisingan hadir di seluruh komunikasi antar pribadi. Model komunikasi ini menggambarkan pengirim pesan membagikan pesan atau meneruskan pesan kepada penerima. Ketika pesan itu tiba pada penerima, maka penerima dapat memberikan umpan balik yang jelas yang memungkinkan pengirim dapat mengetahui apakah pesan itu dipahami sebagaimana dimaksudkan oleh pengirim. Kelebihan konsep komunikasi secara transaksi adalah komunikasi tersebut tidak membatasi kita pada komunikasi yang disengaja atau respon yang dapat diamati. Yang ketiga adalah model komunikasi konvergensi. Model komunikasi konvergensi didefinisikan sebagai suatu proses konvergen atau memusat dengan informasi yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berkomunikasi dalam rangka mencapai kesaling pengertian atau konsensus. Ketika pemahaman bersama tercapai antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi, maka menurut model ini, komunikasi tersebut dikatakan efektif. Di sini tidak lagi dikenal istilah sumber dan penerima, tetapi lebih disebut sebagai partisipan, pihak-pihak yang berpartisipasi. Model komunikasi konvergensi terjadi ketika kedua pihak. Terakhir adalah komunikasi 3 tingkat. Sama halnya seperti tangga, komunikasi juga memiliki tingkatan. Awal sebuah komunikasi itu ada pada diri sendiri, intrapersonal,
Lalu lanjut ke tingkatan kedua, yaitu ketika kita berkomunikasi dengan orang lain atau interpersonal. Dan tingkat ketiga yaitu ketika diri Anda berkomunikasi dengan beberapa individu atau massa. Bab yang terakhir adalah bab ke-6, yaitu jenis, bidang, dan konteks komunikasi. Yang pertama ini adalah jenis komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. 2. Komunikasi non-verbal. Cara melakukan komunikasi non-verbal ini adalah tanpa menggunakan kata atau mengeluarkan kalimat dari mulut, tetapi dengan cara melakukan suatu tindakan untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga adalah komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Keempat adalah komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal. Komunikasi informal ini terjadi ketika ada seorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Selanjutnya, yang kelima adalah komunikasi non-formal. Komunikasi non-formal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat formal serta informal, yaitu ketika komunikasi tersebut berhubungan dengan pelaksanaan suatu tugas maupun pekerjaan dari organisasi serta perusahaan dengan kegiatan yang sifatnya adalah pribadi dari anggota dari organisasi atau perusahaan tersebut. Keenam adalah komunikasi langsung. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang ketujuh adalah komunikasi tidak langsung. Proses komunikasi ini terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Kedelapan adalah komunikasi berdasarkan maksudnya. Nah, ini tuh adalah dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, memberi ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Kesembilan adalah komunikasi internal. Komunikasi internal ini dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, serta komunikasi diagonal. Yang ke-10 adalah komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan beberapa pihak dari masyarakat yang berada di luar organisasi maupun perusahaan tersebut. 11 adalah komunikasi berdasarkan jumlah komunikan atau komunikator. Dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu komunikasi perseorangan dan komunikasi kelompok. 12. Komunikasi berdasarkan peranan individu. Ada 3 jenis komunikasi yang dibedakan berdasarkan peranan individu, yaitu yang pertama adalah komunikasi antar individu dengan individu lain. Yang kedua adalah komunikasi antar individu dengan cakupan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga adalah komunikasi antar individu dengan suatu kelompok atau lebih. 13 adalah komunikasi jaringan kerja menurut bentuknya. Komunikasi jaringan kerja dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama itu adalah komunikasi jaringan kerja rantai, yang kedua adalah komunikasi jaringan kerja lingkaran, dan yang ketiga adalah komunikasi jaringan bintang. Jenis komunikasi yang ke-14 adalah komunikasi ajaran informasi. Jenis komunikasi ajaran informasi dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu komunikasi satu arah, komunikasi 2 arah, komunikasi ke arah atas, dan komunikasi ke arah samping. Yang terakhir adalah jenis komunikasi visual. Jenis komunikasi ini merupakan suatu proses komunikasi nonverbal yang menggunakan visual untuk menyampaikan pesan maupun informasi seperti gaya rambut, gaya make up, bahkan hingga gaya pakaian. Sama halnya dengan komunikasi nonverbal, komunikasi visual ini dilakukan tanpa mengeluarkan sepatah kata atau kalimat pun. Bidang komunikasi. Bidang-bidang komunikasi mencakup beragam disiplin ilmu. Setiap bidang mempelajari cara manusia berinteraksi, menyampaikan pesan, dan membangun pemahaman antara individu atau kelompok. Berikut ini adalah beberapa disiplin ilmu. Yang pertama adalah komunikasi massa, memahami bagaimana pesan disampaikan kepada halayak melalui media massa seperti televisi, radio, surat kabar, dan internet. Ini mencakup penelitian tentang efek media, agenda setting, dan analisis pesan media. Kedua adalah komunikasi bisnis, fokus pada cara
komunikasi digunakan di dalam organisasi dan antara organisasi untuk mencapai tujuan bisnis. Ini meliputi komunikasi internal, eksternal, pemasaran, PR, dan manajemen merek. 3. Komunikasi interpersonal, mempelajari interaksi komunikasi antara individu secara langsung. Ini termasuk keterampilan seperti mendengarkan aktif, membangun hubungan, dan menyelesaikan konflik. 4 adalah komunikasi politik, menyelidiki bagaimana pesan politik ini disampaikan kepada masyarakat, pemilih, dan pemimpin politik. Ini meliputi kampanye politik, retorika, pengaruh media, dan hubungan masyarakat politik. 5 adalah komunikasi organisasi, memahami bagaimana komunikasi berlangsung di dalam organisasi, termasuk struktur komunikasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik di tempat kerja. Dari kelima bidang komunikasi tersebut memiliki metodologi, teori, dan praktik yang unik yang digunakan untuk memahami dan meningkatkan komunikasi dalam konteks tertentu. C. Konteks komunikasi. Ini ada 5. Yang pertama adalah komunikasi intrapribadi, komunikasi dengan diri sendiri. Kedua adalah komunikasi antar pribadi, komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung yang melibatkan hanya 2 orang seperti 2 sahabat dekat, guru, dan murid, dan sebagainya. 3. Komunikasi publik, komunikasi antara seorang pembicara dengan sejumlah besar orang halayak seperti pidato, ceramah, atau kuliah umum yang sifatnya lebih formal. 4 adalah komunikasi organisasi dalam suatu organisasi. Ini adalah bersifat formal dan juga informal dan berlangsung dalam jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Yang terakhir adalah komunikasi massa, komunikasi yang menggunakan media massa baik cetak atau elektronik. Mungkin sekian sampai sini saja video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.